Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan marilah kita membuka hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Dan firman Tuhan minggu-minggu ini, saudaraku, tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yohanes 14 ayat 15-17, kita sama-sama berdiri. Kita membaca sama-sama ayat ini, mulai. Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita masuk pada bagian kedua. Kemarin kan syaratnya doang. Ya, sekarang bagian poinnya adalah kalau syarat dan ketentuan itu kita lakukan, ada pertolongan ketika saya dan saudara masuk dalam apa yang namanya percobaan, masuk dalam penderitaan, ada pertolongan. Karena memang itu yang Tuhan janjikan, dikatakan di sini, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Memberikan kepadamu seorang penghibur, penasehat, pembela. Tuhan janji, aku akan berikan. Dan penolong itu diberikan saat kita masuk dalam penderitaan. Saudaraku, entah karena kesalahan kita, entah karena hal-hal di luar kita, penderitaan itu adalah satu kenyataan hidup. Semua orang mengalaminya. Dan kita harus terima. Bukan hanya terima, tapi hadapilah. Bukan hanya hadapilah, tapi jangan menyerah. Kita harus menang. Kita harus kalahkan itu penderitaan. Kita harus kalahkan itu percobaan. Tetapi saudaraku, gak kuat, gak sanggup, betul? Tuhan janji, aku akan mengirimkan Roh penolong. Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong, Parakletos, untuk saya dan saudara. Dan dalam perjalanan iman ini, saudaraku, berbagai hal bisa terjadi. Ya, saya katakan bukan karena kita anak kesayangan Tuhan, lalu privilege-nya kita bebas-bebas saja ngapain saja, saudaraku. Banyak hal bisa terjadi tanpa bisa diprediksi. Seperti tadi saya katakan, setengah tahun kita jalani, terasa bagaimana? Berat. Harapannya apa, saudaraku? Pandemi berakhir, hidup lebih nyaman, kan seperti itu. Tapi ternyata masih berat. Kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita masih membutuhkan Roh penolong. Bahkan ketika harapan-harapan kita menjulang begitu tinggi, ada saja peristiwa yang membuat kita kecewa, betul? Ya. Ketika harapan kita tinggi, kekecewaan makin berat ketika yang kita harapkan itu tidak terjadi. Ada saja yang namanya interupsi dalam hidup. Ya, tertahan kita di sana. Ada juga namanya delay. Tertunda kita di sana. Dan itu semua bisa membuat kita down. Iya, membuat kita down. Membuat kita turun. Semangat kita turun. Sukacita kita turun. Dalam keadaan demikian inilah, saudara-saudaraku, karya Roh Kudus menjadi nyata dalam hidup kita. Roh Kudus sang penolong, Roh Kudus sang penghibur itu akan mendampingi saya dan saudara. Amin.
Parakletos itu akan menolong dan membela saya dan saudara, sebab dia berada di sisi kita, di sisi saya, dan selalu siap memberi pertolongan. Nah, saudaraku, seperti apa pertolongannya itu? Saya ingin sharing hal ini, seperti apa pertolongannya itu. Simak baik-baik. Yang pertama, pertolongannya itu ternyata ini, saudaraku, memberi kekuatan. Katakan sama-sama, 2, 3. Memberi kekuatan. Saudara mau diberi kekuatan oleh Roh Kudus? Ya, kita semua perlu pertolongan Roh Kudus. Amin. Karya Roh Kudus itu sangat kita butuhkan ketika kita sedang dalam percobaan. Ketika kita dalam penderitaan. Ketika kita dalam kesulitan, kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan melaksanakan tugasnya. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Tapi saudaraku, saya ingin mengatakan, ketika kita memenuhi apa yang Tuhan tentukan, kita memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka ketika kita dalam penderitaan, saudaraku, Roh Kudus itu akan melaksanakan tugasnya. Waktu saya menulis ini, saudaraku, dia kan Allah ya. Terus saya mau tulis ini, dia akan melaksanakan tugasnya untuk menolong saya. Rasanya enggak enak, saudaraku. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Allah melaksanakan, ya ampun, Allah melaksanakan tugasnya. Kalau saya atasannya, saya bisa mengatakan, kerjakan ini. Lalu Meris melaksanakan tugasnya, bisa ya. Ini Allah loh, ya Allah. Tapi inilah Tuhan. Inilah Tuhan Allah kita. Kalau kita taat, kita setia, aku akan minta kepada Bapa untuk dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Itu terjadi. Itu terjadi. Saudaraku, seperti yang Yesus katakan murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa. Dan Roh Kudus itu diberikan, menolong kita. Allah, Roh Kudus, melaksanakan tugasnya. Hebat banget kita ini sepertinya. Saya menulis dengan sangat hati-hati. Tapi inilah yang terjadi. Roh Kudus melaksanakan tugasnya untuk saya. Amin. Saya yang amin, saya bilang untuk saya. Baru ini Roh Kudus melaksanakan tugasnya untuk saudara. Amin. Saudaraku, dia melaksanakan tugasnya. Siapa kita? Siapa kita ini? Hebatkah? Enggak. Justru kita lemah, kita enggak kuat. Tapi karena kita mau taat, karena kita mau setia, karena kita mau mengasihi Tuhan, Allah Roh Kudus melaksanakan tugasnya. Coba saudaraku, Filipi 4 ayat 12-13. Roh Kudus itu akan menopang kita di tengah beratnya, di tengah sulitnya masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita baca sama-sama ayat 13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ada 10 kata saya pernah beritahu saudara. Bagaimana saudaraku? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lipat tanganmu dan berdoa. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Paulus sedang mengalami percobaan. Nah, ini saudaraku, coba. Percobaannya itu sangat berat. Percobaan karena Injil. Penderitaan karena Injil. Yang terjadi dalam kesukaran Paulus itu ternyata masalah ekonomi. Ayo, masalah apa saudaraku?
Sekarang siapa yang sedang mengalami masalah ekonomi? Jemaat GBT Bukit Sion sangat diberkati. Amin. Nggak ada masalah ekonomi. Nah, kok ketawa? Ya, oke. Semua punya masalah itu. Tapi bagaimana menghadapi, menerima, dan mengelolanya, itu masing-masing punya cara, ya. Nah, Paulus juga punya cara, saudaraku. Dan yang alami masalah ekonomi itu Paulus karena dia ada di penjara. Lalu jemaat di Filipi. Jadi Paulus di penjara, jemaat di Filipi, dan yang ketiga siapa, saudaraku? Jemaat GBT. Loh, tadi katanya iya, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, hal yang seperti ini memang umum terjadi, lumrah terjadi dalam hidup kita semua. Terjadi pada siapa saja. Nah, terlebih di masa-masa pandemi yang berat yang kemarin, terus di ujung pandemi ini, hal itu juga terjadi. Bahkan beberapa analisa mengatakan bahwa selesai masa pandemi, ekonomi semakin sulit karena masa pemulihannya. Yang lalu sudah habis-habisan dan mau bangkit itu sulit sekali. Nah, saudaraku, Paulus punya pengalaman persoalan itu, saudaraku. Dan Paulus punya cara menghadapi kesulitan ekonominya. Paulus punya cara, saya punya cara, saudara juga punya cara. Kita lihat caranya Paulus. Saudaraku, ternyata Paulus tidak minta berkat uang atau berkat materi untuk mengatasi persoalan ekonominya. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Beda ya? Beda enggak? Kalau kita dalam kesulitan ekonomi, apa yang kita minta kepada Tuhan? Coba jawab. Berkat apa? Berkat hepeng. Kalau udah nggak dong hepeng, minta berkat hepeng. Iya. Itu kita. Itu saya dan saudara. Tapi kita lihat Paulus beda, dia tidak minta berkat uang atau materi untuk mengatasinya. Apa yang dilakukan Paulus? Ini saudaraku yang dilakukan Paulus. Dari pembacaan kita tadi, ini yang dilakukan Paulus. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Katakan sama-sama, 2, 3. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Iya. Adaptasi, saudaraku. Ya. Kalau soal ekonomi, cobalah kita menjadi seperti binatang berdarah dingin. Ya, di tempat yang panas bisa, di darat bisa, di air bisa. Ya. Menyesuaikan diri, begitu saudaraku. Di sini dikatakan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudaraku, kata-kata belajar mencukupkan diri ini berarti menerima apapun walaupun itu di bawah standar. Coba perhatikan ini, saudaraku. Menerima keadaan apapun walaupun itu di bawah standar. Masing-masing kita punya standar, saudaraku. Standar ekonomi, standar hidup. Kita punya, ya. Lalu waktu kita nggak punya uang, waktu kita nggak punya cukup untuk mencapai standar itu, apa yang dilakukan seseorang misalnya? Jadi saudaraku, waktu nggak cukup itu kan pikirannya macam-macam ya, dari yang suci tadi sampai yang jahat. Pernah sih, ada nggak sih saudara yang terus berpikiran jahat seperti itu? Saya mau ngerampok aja gitu ya. Oh, ternyata saya ada temennya kadang-kadang. Itu dulu ya. Ada ya. Kan itu yang dalam pikiran kita. Tapi Paulus beda, dia bilang apa? Aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau tadinya biasa makan, gak usah jauh-jauh lah, orang Perum ya, makan Padang lah. Tapi gak cukup lagi uangnya buat makan Padang, ya terima aja warteg misalnya ya. Oh maaf, kalau saya nggak cukup beli Padang, saudaraku,
Ya nggak apa-apa sih, saya terima juga sih KFC gitu ya. McDonald, kalau nggak cukup uangnya buat yang murah ya, yang segitu-segitu nggak apa-apa gitu loh, terima. Itu anak muda tuh kayak gitu. Saudaraku, Paulus bilang apa? Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ini nggak gampang, saudaraku, karena kita punya standar. Kalau menurunkan standar apa namanya? Gengsi. Gengsi. Akhirnya pakai yang KW juga rela karena gengsi. Iya kan, yang penting mereknya kelihatan. Iya saudaraku, itu terjadi. Tapi saudaraku, Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudaraku, nggak gengsi. Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Roh Kudus yang membantu kita untuk menjalani semua itu. Amin. Ya, Roh Kudus membantu kita. Kita nggak bisa, kita nggak kuat menurunkan standar, gengsi, iya, malu, harga diri, kan itu yang terjadi dalam diri kita. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk bisa. Ini kekuatan dari Roh Kudus, saudaraku. Ya, menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Penting saudaraku memahami kalimat ini. Mengapa Paulus mengalami kekuatan? Ini penting. Karena Paulus katakan, Paulus tidak menanggung semuanya itu sendiri. Dia katakan dia menanggung semuanya itu di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan. Allah Roh Kudus yang memberi kemampuan. Kalau enggak bisa Allah menolong kita. Yang kedua saudaraku, memberi jalan keluar. Ini Roh Kudus. Dia menolong kita di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran kita dengan memberi jalan keluar. Ini beda. Kalau saya marah atau ada orang gak sopan ke rumah saya beri jalan keluar. Namanya itu apa? Kok pintar saudara. Jadi kalau orang gak sopan ke rumah saya juga beri jalan keluar. Nah, Tuhan gak begitu saudaraku. Ya, Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan selalu punya banyak cara menolong kita. Dan Roh Kudus membantu kita untuk mendapatkan jalan keluar itu. Roh Kudus membantu kita untuk keluar dari persoalan yang terjadi. Tapi ingat ini saudaraku, perhatikan baik-baik. Berat atau ringannya masalah, persoalan atau penderitaan yang kita hadapi itu sebenarnya bergantung bagaimana kita merasakan atau bergantung bagaimana perasaan kita. Kadang-kadang perasaan kita itu sudah berat banget masalah ini, penderitaan ini berat banget. Tapi Tuhan lihatnya, belum, anakku ini masih kuat, kan gitu ya. Tapi kita udah menangis berurai air mata dan merasa enggak kuat. Belum tentu menurut Tuhan. Menurut Tuhan kita masih kuat, tapi waktu kita merengek-rengek pada Tuhan, waktu kita cengeng, waktu kita merasa Tuhan tolong saya sekarang, Tuhan baik enggak? Baik loh. Dia pasti memberikan kita pertolongannya. Nah, saudaraku, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa. Percobaan yang apa saudaraku? Ulangi sekali lagi. Iya, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waktu kita benar-benar nggak kuat, Tuhan kasih jalan keluar. Waktu kita merasa nggak kuat, Tuhan juga kasih jalan keluar. Nah, saudara-saudaraku, ternyata saudaraku yang kita hadapi adalah persoalan-persoalan hidup itu tadi dikatakan apa saudaraku? Biasa. Biasa aja lagi. Ya. Dan dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya gini saudaraku,
yang bagi saya sudah terasa berat, sudah terasa lama, sudah terasa rumit, tapi menurut Tuhan ternyata biasa. Tetapi ini saudaraku, kebaikan Tuhan tidak dibiarkan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kita punya limit. Tuhan tahu kita punya ambang batas kekuatan. Dan lebih dari ambang batas kekuatan kita nggak sanggup. Ya, kita nggak sanggup. Dan di sini saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita menanggung beban itu lebih dari kekuatan kita. Kemudian Tuhan sediakan jalan keluar. Roh Kudus memandu kita. Roh Kudus membantu dan memandu kita agar kita dapat mengatasi masalah-masalah itu. Dapat mengatasi masalah dengan memberi jalan keluar. Jalan keluar bukan sebagai jalan untuk melarikan diri dari masalah. Ingat itu saudaraku. Bukan sebagai jalan untuk melarikan diri dari masalah, tetapi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Saudara bisa bedakan? Saudara pernah melarikan diri dari masalah? Jangan. Karena pepatah mengatakan kita lari dari mulut buaya masuk ke dalam mulut singa. Hadapi si buaya itu, hadapi si singa itu. Dan kita akan menang. Amin. Selesai masalah. Dan ini poin yang ketiga, saudaraku. Tuhan, Allah Roh Kudus itu memberi pertolongan dengan memberi kemenangan. Kita semua mengharapkan yang namanya kemenangan. Dan kemenangan yang datang lebih cepat itu lebih baik. Kita maunya. Ya. Namanya juga harapan. Harapan itu akan menjadi kenyataan karena Tuhan sendiri yang berjanji. Ya. Karena Tuhan sendiri yang berjanji akan memberi kita kemenangan. Ya. Jika kita mengasihi Tuhan, syarat dan ketentuan berlaku. Jika kita mengasihi Tuhan dan taat pada firman Tuhan, kemenangan itu akan menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kemenangan itu akan mewarnai perjalanan iman kita. Ya, kalau selama ini mungkin perjalanan iman kita biasa-biasa saja, black and white, ya, kan mau lebih berwarna. Kalau saudara mau lebih berwarna, ya jangan menolak kalau Tuhan bawa ke tempat-tempat yang sulit, ke tempat-tempat yang berat, saudaraku, jangan menolak, masuklah ke sana. Nanti Tuhan akan angkat lebih tinggi. Amin. Seorang pelukis muda, saudaraku, dia menggambar satu lukisan. Dia gambar dan dia merasa bangga dengan lukisannya. Dia bawa ke seniornya. Dia sangat bangga. Dia berharap pujian dari seniornya. Lalu seniornya begitu melihat, keningnya berkerut, saudaraku. Mulai bertanya-tanya si junior ini, kenapa ini? Padahal lukisan saya itu bagus banget. Seniornya hanya berkata gini, coba tambahkan warna gelap di beberapa bagian. Kenapa? Kamu tambahkan saja warna gelap di beberapa bagian. Dan si pelukis muda ini dengan kesal, tapi dia menuruti. Waktu dia tambahkan beberapa bagian, beberapa warna gelap di beberapa bagian, dia lihat, hidup banget itu saudaraku lukisan. Seringkali saudaraku dalam hidup ini, kita nggak mau yang warna gelap, betul? Kita nggak mau lembah, kita nggak mau onak dan duri. Kita nggak mau, saudaraku. Kita maunya yang berkat, sukacita, cerah semua. Dan ternyata saudaraku, hidup jadi kurang berwarna. Iya. Kemenangan itu terjadi bukan di awal. Selalu kemenangan itu terjadi di akhir. Setelah berbagai warna ada dalam kehidupan, kita melihat betapa indahnya hidup ini. Saudaraku, kemenangan itu akan mewarnai hidup kita. Dan kemenangan itu
kemenangan yang terus-menerus. Banyak rekan hamba Tuhan mengatakan dari kemenangan kepada kemenangan. Dari satu sukacita ke sukacita berikut. Dari satu glory ke glory berikutnya. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita bergantung bersandar pada Roh Kudus. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan pemain musik. Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Mengalahkan dunia itu dengan kematiannya. Mengalahkan dunia dengan kematian dan kebangkitannya. Kita sebagai orang percaya turut dalam kemenangan itu. Bahkan Paulus mengatakan kita ini yang percaya kepada Tuhan lebih dari orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Saudaraku, dalam satu kompetisi ada namanya kalah, ada namanya menang. Ya. Lalu menjadi juara bukan karena tidak pernah kalah. Betul? Dalam satu kompetisi ada yang kalah tapi juara. Ya. Misalnya kompetisi sepak bola, kompetisi olahraga lainnya. Yang juara itu adalah orang nggak selalu menang 100%, pernah kalah, tapi bangkit lagi. Pernah terpuruk, bangkit lagi. Lalu menjadi juara. Kita adalah orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang, bukan berarti nggak pernah kalah. Tapi ketika kalah, kita bersama Tuhan bangkit dan berlari lagi, bangkit dan kuat lagi, bangkit dan jadi pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian. Tuhan tahu. Tuhan tahu pergumulan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Bawa hidupmu pada Tuhan. Saat engkau perlu Tuhan tahu. Saat engkau minta Tuhan dengar. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita sama-sama berdiri. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu keperluanmu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan saat ku perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Roh Kudus memberi pertolongan. Pujian ini mengatakan, saudaraku, saat saya perlu, Tuhan tahu. Saat kita minta, Tuhan dengar. Saat kita menangis, saat kita berdoa, Tuhan ada bersama kita. Bawa bebanmu pada Tuhan. Tidak perlu engkau malu dengan air matamu di hadapan Tuhan. Kalau engkau gak kuat, bilang pada Tuhan pagi ini, Tuhan saya gak kuat, Tuhan saya gak sanggup. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan jalan keluar, bahkan Tuhan beri kemenangan untuk kita. Yes. Hiaralamaya sekiralamaya sekiralamaya. Saat ku perlu, saat ku perlu Tuhan, saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat katakan, saat ku perlu. Kita mengangkat tangan. Saat ku perlu. Saat ku perlu, Tuhan. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya.
Katakan saat ku perlu, kita ganti kau dengan ku. Kita nyanyi untuk diri kita sendiri. Katakan pada Tuhan, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar. Saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan berkat. Oh haleluya, haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkat. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami datang pada Tuhan pagi ini setelah kami mendengar firman Tuhan. Saat kami mendengar apa yang Tuhan janjikan, indah sekali. Karena ketika kami perlu, Roh Kudus yang adalah Parakletos itu ada bersama kami. Dia tahu apa yang jadi pergumulan kami. Bahkan saat air mata mengalir, Tuhan tahu. Tuhan memeluk kami. Tuhan menopang kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Tuhan, Engkau menyayangi kami dari hari ke hari. Dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Malah pada pagi hari ini Tuhan, hampiri anak-anak-Mu. Ada doa dan air mata dalam pergumulan beberapa orang di ruangan ini. Ada air mata dan pergumulan di beberapa orang yang mengikuti online. Tuhan hampiri dan jamah. Berikan kekuatan. Berikan jalan keluar dan kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin itu terjadi. Karena Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang besar dan luar biasa dalam hidup kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang hadir ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan pagi hari ini, baik dalam pendidikan, dalam rumah tangga dan karirnya. Biar berkat-Mu melimpah dan Tuhan dipermuliakan. Korban persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Tuhan berkati dan lipat gandakan berkat-berkat atas jemaat Tuhan yang telah dengan tulus dan rela mempersembahkan apa yang jadi bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini. Mari Tuhan pimpin kami dalam rumah tangga, pimpin kami dalam pekerjaan, pimpin anak-anak-Mu dalam segala hal, usaha, pekerjaan, dan apapun yang anak-anak-Mu lakukan. Biar berkat Tuhan mengalir, memenuhi hidup kami di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat. Biar kasih sayang Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk. Sekian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati.